Kemiskinan seringkali dihubungkan dengan tingginya angka kriminalitas di suatu wilayah. Banyak orang beranggapan bahwa ketika seseorang hidup dalam kondisi miskin, tekanan ekonomi dan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dapat mendorong mereka untuk melakukan tindak kejahatan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik BPS tahun 2024, angka kemiskinan di Indonesia masih berada di kisaran 23 juta jiwa. Menurut dosen sosiologi Universitas Hasanuddin, Haryas Hari Rahim Essos MSI, terdapat korelasi yang signifikan antara kemiskinan dan tingkat kriminalitas. Daerah dengan kemiskinan yang tinggi seringkali mengalami tingkat kriminalitas yang lebih tinggi. Ini sebenarnya sangat dekat ya, sangat erat kaitannya bagaimana kemiskinan itu sangat berhubungan bagaimana mengenai penduduk miskin gitu ya, karena hampir semua kriminal yang terjadi baik di kota-kota besar itu biasanya terjadi di daerah yang padat penduduk dan tingkat ekonominya rendah. Meskipun sebenarnya kalau kita bicara bicara tentang kriminal, kemiskinan bukan dampak salah satunya ya, karena dampak terjadinya kriminalitas ya bisa saja ada faktor yang lain. Tapi biasanya ini pasti akan berhubungan tentang daerah-daerah yang tingkat masyarakat ekonomi itu rendah, gitu. Misalnya tinggal di wilayah pinggiran kota, yang dimana biasanya wilayah pinggiran kota itu kan ekonominya rendah begitu ya. Banyak kantong-kantong kemiskinan di daerah tersebut. Beberapa faktor lain juga dapat memicu kecenderungan seseorang untuk terlibat dalam kejahatan, seperti faktor pendidikan, lingkungan, keluarga yang tidak harmonis, serta kurangnya akses terhadap peluang kerja yang layak. Haryas Hari menyebut bahwa untuk menekan angka kemiskinan di Indonesia, terdapat hal-hal prioritas yang perlu diberikan kepada masyarakat, seperti akses publik, yaitu pendidikan dan kesehatan gratis. Yang biasanya masyarakat dibutuhkan itu adalah akses publik, yaitu pendidikan dan kesehatan. Nah, harusnya pemerintah juga memprioritaskan dua hal itu. Misalnya bagaimana memberikan akses kemudahan pendidikan, misalnya ya jangan alagade pungutan-pungutan sekolah ya, kemudian bagaimana masyarakat bisa terakses kesehatan dengan baik sehingga mereka bisa bekerja dengan sehat, kemudian mereka juga tidak pusingkan anaknya untuk bayar sekolah. Jadi program-program yang pendidikan, kesehatan dan sekolah gratis itu dibutuhkan masyarakat. Saya pikir itu cara untuk bagaimana mengentaskan kemiskinan, dua hal itu, sambil memberikan prioritas juga terhadap program-program pemberdayaan, karena masyarakat juga butuh yang namanya bantuan secara fiskal ya, secara ekonomi. Misalnya ada UKM yang mau berkembang, diberikan bantuan baik itu secara material maupun pemberdayaan, pendampingan bagi usaha-usaha menengah seperti itu. Haryas Hari pun berharap program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia dapat lebih terarah dan tepat sasaran. Karena itu pemerintah, lembaga swadaya, serta masyarakat secara keseluruhan dapat bekerja sama untuk menciptakan solusi yang lebih komprehensif dalam mengurangi angka kriminalitas di negara ini. Muhammad Syaiful, Zahra Sabita Sucheng, Unhas TV.